Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masuk surga menjadi dambaan semua manusia. Namun ada orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Masuk surga menjadi dambaan semua manusia. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kenikmatan tiada tara dan bisa terjangkau oleh bayangan manusia. Namun, untuk menggapai surga itu, ada harga yang harus kita bayar, yaitu ibadah dan amal kebajikan. Ada orang-orang yang jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak bisa. Golongan orang yang tidak bisa mencium bau surga ialah, sebelum lanjut, ringankan tangan Anda untuk terus mendukung channel ini agar bisa bermanfaat dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang pertama, orang sombong. Orang yang sombong tidak bisa masuk surga dan tidak bisa mencium bau surga. Bahkan, sekalipun kesombongannya sangat kecil, sebesar biji zarrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia, dan ketika ia meninggal, di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong. Akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Lalu seseorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihanah berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi, sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Islam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akhirat. Menuntut ilmu akhirat ini dalam salah satu hadis juga disebut fi sabilillah. Namun, jika ilmu akhirat dicari dengan tujuan duniawi, maka orang tersebut terancam bisa tidak mencium bau surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ahmad. Yang ketiga, menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayah kandungnya, ia juga mendapat ancaman tidak bisa mencium bau surga. Karenanya, Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Yang keempat, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kelompok wanita yang berpakaian tetapi telanjang ini tidak pernah dijumpai di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kini sabda beliau terbukti. Banyak wanita yang model demikian di zaman sekarang dengan dalil modis dan mengikuti perkembangan zaman. Namun bagi Islam dianggap telanjang. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat
Kau membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Hal ini sepele, namun bisa menghalangi kita mencium aroma surga. Sebagaimana hadis, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam, seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, wanita yang minta cerai tanpa alasan syar'i. Dalam Islam, perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Boleh dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Namun, jika ada wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan, maka ancamannya adalah tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ketujuh, orang yang membunuh kafir mu'ahad. Islam sangat menjunjung kesetiaan dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terkait perjanjian dengan pemerintah Islam atau disebut dengan kafir mu'ahad. Jika seorang muslim membunuh kafir mu'ahad, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, durhaka kepada kedua orang tua. Wanita yang berpenampilan menyerupai laki-laki dan dayyuts. Nabi bersabda, 3 manusia tidak akan masuk surga, yaitu orang yang mendurhakai kedua ibu bapaknya, perempuan yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyuts atau lelaki yang tidak menjaga mar'ah istrinya. Hadis riwayat As-Suyuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya, orang yang ketagihan minuman keras, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kesembilan, memutuskan tali persaudaraan dan laki-laki yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Dari Az-Zuhri, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga bagi yang memutuskan silaturrahim. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, baunya surga dapat dicium sejauh perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tidak akan menciumnya seseorang yang durhaka kepada ibu bapaknya dan orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang tua yang berzina, dan orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-10, pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Dari Hasan meriwayatkan bahwa Ubaidillah bin Ziyad ketika tiba ajalnya berkata, aku ceritakan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah. Baginda bersabda, mana-mana pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk menjaga rakyatnya tetapi tidak memberi teladan yang baik kepada mereka, melainkan tidak mencium baunya surga. Hadis riwayat Bukhari. Demikian video kali ini.
Semoga